Baik, selamat bertemu kembali dengan Sekoci, terutama diskusi pada siang hari ini bersama pembicara tamu kita. Pada hari ini sudah hadir bersama kita ada Mas Muhammad Aska Gulsyani. Nanti kita akan perkenalan sebelum kita membedah buku bersama. Buku yang sangat, saya kira buku ini berjudul Membangun Tanpa Menggusur. Saya kira bercerita, subjudulnya adalah Perjuangan Kampung Susun dari Reruntuhan hingga World Habitat Award. Jadi cerita ini nanti kita perlu introdusir bahwa penggusuran adalah catatan yang seringkali memiliki dimensi sosial trauma. Ada trauma sosial di balik penggusuran itu. Tetapi persis juga di dalam trauma sosial itu juga ada konsolidasi kolektif dari yang mengalami trauma itu yang terbiasa untuk disingkirkan, terbiasa dieksklusi, dimarginalisasi, itu ternyata tidak bisa tinggal diam. Ada pergulatan relasi kuasa di antara yang termarginalisasi sebagai yang tergusur, tetapi ada kuasa yang juga mereproduksi ruang yang dianggap bahwa ruang itu adalah milik para elit yang dengan jargon keindahan agar tata kelola kota bisa itu tertata rapi sedemikian rupa sehingga kota memiliki pesonanya, sehingga selalu bersih, selalu rapi, selalu tertata. Itu adalah narasi yang sesungguhnya adalah bias kelas. Tentu saja kampung sebagai bagian dari cerita di buku ini adalah perjalanan kurang lebih, nanti Mas Aska akan membedah. Buku ini kurang lebih berusia perjalanannya sendiri selama 10 tahun belakangan. Jadi peristiwa tentang penggusuran masif yang terjadi di tahun 2015, 2016, jadi persis 10 tahun lalu, itu dilakukan penggusuran atas nama tata kota yang bersih, yang indah, akhirnya melahirkan trauma sosial dan sekaligus perlawanan di baliknya. Nah, cerita perlawanan ini yang kemudian menjadi cerita yang akhirnya kemudian diinisiasi oleh dua orang penulis. Yang pertama adalah Mas Untung Widianto yang pada kali ini tidak bisa hadir, menitipkan salam pada teman-teman, tapi salah satu penulis yang juga hadir bersama kita adalah Mas Muhammad Aska Gulsyani, sehingga kita hari ini akan bersama-sama mencermati apa yang sesungguhnya di balik cerita 10 tahun lalu, perjuangan warga kampung yang disingkirkan itu bisa menginisiasi dan bahkan mengemansipasi diri secara kolektif kolegial. Kita bisa menyebutnya ada berbagai istilah di dalam konteks ini, ada community action plan, ada community development, ada community engagement, tetapi sekaligus juga kolaborasi secara partisipatoris dari kampung-kampung yang menjadi tumbal dari pembangunan kota Jakarta yang selalu ingin memposisikan capital sebagai bagian dari cerita akumulasi kapital ala kapitalisme di dunia ketiga. Tentu saja ini juga cerita sampai di sana. Tetapi bahwa kampung sebagai lanskap yang tentu saja bukan sebuah ruang kosong, tetapi adalah pemukiman yang menjadi cikal bakal dari kota bernama Jakarta. Dan kita tahu kota Jakarta itu berdiri pada tahun 1527. Itu artinya hampir kurang lebih hampir 500 tahun ya. Jadi cerita itu nanti kampunglah yang menjadi entitas awal. Genealogi dari permukiman di Jakarta itu adalah kampung. Tetapi pada era 1980-an, kampung menjadi sebuah entitas yang disingkirkan karena tergusur ruang akumulasi kapital yang mendesak. Lanskap urban di Jakarta membuat kampung-kampung ini menjadi sesuatu yang harus dibersihkan dan dipinggirkan, maka Bekasi, Depok, Bogor, dan kota-kota penyangga di sekitar Jakarta hari ini menjadi cerita bagian dari mobilisasi internal kaum yang tersingkir
dari pusat kota Jakarta ke pinggiran kota-kota penyangga. Nah, saya kira perjalanan ini nanti terlebih dulu kita akan perkenalan lebih kurang nanti Mas Aska, kita menyebut demikian, beliau sering dipanggil Mas Aska. Saya bacakan terlebih dahulu kurikulum singkat dari beliau. Beliau adalah lulusan dari Planologi ITB. Kalau detailnya adalah lulusan dari Department of Urban Regional Planning, School of Architecture Planning, Policy and Development dari Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya itu Master of Sustainability Science, Graduate Program in Sustainability Science Global Leadership Initiative dari University of Tokyo. Dan tentu saja tesisnya menjadi Best Thesis Research Award. Saya kira kita nanti bisa mendapatkan cerita yang lebih lengkap dari Mas Aska. Beliau ini juga pernah pada posisi ini nanti akan terlihat bahwa Mas Aska ini terlibat di dalam satu tim percepatan pembangunan, tim gubernur di dalam percepatan pembangunan di Jakarta, yang tentu saja nanti berkolaborasi dengan banyak sekali intelektual organik saya menyebutnya. Kenapa intelektual organik? Berbagai masyarakat yang menjadi penghuni kampung itu sendiri kita bisa menyebutnya sebagai intelektual organik. Tetapi juga ada LSM di dalamnya, ada banyak sekali LSM yang terlibat di sini. Tapi sekaligus juga ada intelektual yang menyumbangkan atau mengkontribusikan keahlian-keahlian arsitektural mereka, planolog mereka secara pro bono. Tetapi juga ada sejumlah berbagai aktivis yang bahkan dari lintas berbagai institusi itu juga mengisi kekosongan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil kolektif di Jakarta, yang dengan demikian ini adalah kerja kolaboratif. Sehingga dua penulis yang mengangkat buku ini sebetulnya berinisiasi untuk memformulasikan gagasan panjang selama 10 tahun itu, dan kita akan mendapati daging-daging dari buku yang nanti kita akan bedah bersama, kita diskusikan bersama, dan kita dialogkan bersama. Sehingga kurang lebih demikian pengantar dari saya sebagai moderator sekaligus host dari acara siang hari ini. Dipersilakan Mas Aska Gulshan untuk menyampaikan barangkali perkenalan terlebih dahulu, Mas Aska. Setelah itu kemudian nanti Mas Aska akan memaparkan materi yang sudah disiapkan dengan slide yang sudah disiapkan di depan kita. Silakan Mas Aska. Baik, terima kasih Mas Abe. Salam kenal teman-teman sekalian. Senang sekali bisa berkesempatan diskusi di Visipol UGM ini, di Sosiologi UGM lebih tepatnya. Secara khusus memang saya lebih happy karena dulu cita-cita saya masuk FISIP sebenarnya Mas Abe, pas SMA. Cuman saat itu ibu saya mau sekali anaknya masuk ITB, akhirnya saya cari di ITB itu jurusan yang paling sosial itu apa. Akhirnya ketemulah perencanaan wilayah dan kota gitu ya, yang mana sedikit-sedikit dipelajari juga itu ilmu sosial, teori-teori sosial dan lain-lain. Dan akhirnya pun saya saat kuliah S1 dulu gitu ya, bertemu memang itu kan ada beberapa cabang ilmu ya. Di PWK itu ada yang sangat teknis sama yang sangat mungkin sifatnya public policy dan juga lebih ke mendekat ke social science seperti tema-tema community development, participatory planning gitu ya. Dan disitulah mulai berkenalan lama-lama dengan isu-isu tersebut sampai akhirnya masuklah ke isu kampung ya. Jadi ini perjalanan cukup panjang. Jadi dulu skripsi saya tentang collective institutions, berkenalan sama teori-teorinya Elinor Ostrom, mulai belajar itu kan dikit-dikit ilmu sosialnya. Dan pas S2 pun ternyata dia tesis saya dulu memang soal kampung juga, jadi sejarah. Cuman karena di sustainability akhirnya kita framingnya, judulnya itu landscape history of kampung. Jadi kita menelusuri sejarah, tapi dari sisi landscape, jadi selalu ada spasialnya gitu ya, dari si entitas bernama kampung ini gitu ya. Dan kebetulan pas bekerja, jadi saya selalu S2 tuh langsung waktu itu ada pembukaan kebetulan di tim gubernur. Jadi saya masuknya juga di tengah-tengah di 2019 bergabung di tim gubernur dan alhamdulillah dipercayakan terkait pengelolaan kampung ini. Jadi kita di tim gubernur dibagi, ada tim-timnya menangani berbagai kebijakan dan saya tergabung di tim yang menangani kampung gitu ya. Sebetulnya ada koordinatornya gitu Mas, ada berapa. Jadi timnya itu, tim intinya itu 4 orang. Koordinatornya
lulusan UGM juga. Jadi ada Mas Ade Chandra namanya, itu beliau koordinator tim tersebut. Ada Mas Angga Putra, ada Mbak Siska Manopo, dan saya sebetulnya paling junior ya, di tim tersebut. Cuman mungkin karena paling junior jadi paling banyak dapat limpahan tugas-tugas, dan akhirnya jadi menangani berbagai detail-detail dari proses program penataan kampung ini saat itu ya. Nah prosesnya sangat panjang, dan setelah saya dan kami gitu ya menjalani itu betul-betul, nanti sambil saya jelasin aja. Jadi di ujung itu saya berpikir ini banyak sekali terhadap pengalaman yang sayang sekali kalau tidak diceritakan atau didokumentasikan gitu dalam sebuah buku, dan akhirnya ternyata ada inisiatif juga memang di internal tim saat itu untuk coba mendokumentasikan menjadi buku beberapa program-program, salah satunya kampung ini, dan berkenalanlah dengan Mas Untung Widianto ya. Beliau itu mungkin saya perkenalkan sedikit, mantan wartawan Tempo, jadi memang beliau wartawan senior di Tempo, dan akhirnya jadilah buku yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa lihat dari penerbit Obor yang didukung juga sama Karsa City Lab. Jadi bukunya itu memang menceritakan, saya sambil masuk aja ya ke buku ya. Jadi memang, saya ingin mulai dari sini karena testimoninya dari Pak Marco Kusuma Wijaya. Beliau salah satu tokoh sentral juga gitu dalam penataan kampung saat itu di Jakarta. Dari Rujak Center for Urban Studies ngasih testimoni yang cukup menarik. Jadi beliau bilang, saya senang sekali buku ini ditulis oleh duo orang dalam dan orang luar, sehingga mampu mencatat peristiwa bersejarah dalam membangun kota dan perumahan warga ini, yang dalam banyak hal merupakan yang pertama ya, dengan lengkap mencakup berbagai dimensi dan perspektif banyak pihak. Jadi memang uniknya di situ. Jadi karena saya mengalami sendiri dari perspektif dari dalam seperti apa cerita-ceritanya saya coba tuangkan, tetapi objektivitasnya mudah-mudahan bisa terjaga karena ada orang luar juga yang sebetulnya terlibat dan bahkan akhirnya jadi penulis utama, karena porsi beliau pada akhirnya lebih banyak, Mas Untung Widianto. Jadi saya menceritakan pengalaman saya, prosesnya itu ya. Kemudian Mas Untung yang berkeliling mendatangi kembali warga-warga, datangin kampung-kampung, menginterview para tokoh-tokohnya. Dapatlah berbagai story, behind story ya kalau istilahnya Mas Untung tuh di jurnalisme ada seperti itu ya. Jadi dan akhirnya jadilah buku ini yang dengan storytelling yang cukup kuat sekaligus substansi-substansi dari apa yang kita alami dalam penataan kampungnya. Nah, jadi saya juga mungkin bacain dari Mas Gugun Muhammad ya, ini juga tokoh penting dalam pergerakan Kampung Susun ini. Jadi beliau bilang buku ini mendokumentasikan transformasi politik yang jarang dicatat. Bagaimana komunitas miskin kota beralih dari objek penggusuran menjadi subjek penentu kebijakan. Nanti akan kita lihat nih. Dan itu betulan terjadi. Jadi di masa-masa itu, masa-masa di mana warga kampung itu bisa menelpon kepala dinas. Jadi WhatsApp pejabat-pejabat di Pemprov. Karena memang semestinya seperti itu kan pemerintah itu. Dan karena memang udah jadi kebijakan, beliau-beliau pun responsif gitu terhadap suara-suara tersebut gitu ya. Jadi menjadi subjek penentu kebijakan kalau bahasa Mas Gugun. Melalui Kampung Susun dan model koperasi perumahan, nanti juga akan kita singgung, mereka menunjukkan bahwa kolaborasi antara gerakan rakyat dan pemerintah. Jadi ini fungsinya memang, jadi bukan hanya gerakan rakyat saja yang diceritakan di sini, meski kita judulnya perjuangan Kampung Susun, tapi pada akhirnya memang ini kolaborasi gerakan rakyat dengan pemerintah, yang mana istilah Mas Gugun ini bukan hanya mungkin tetapi juga produktif. Jadi ternyata gerakan itu memang jika ingin produktif, ini kalau tesis yang dituangkan di sini ya harus ada kolaborasi itu, gitu. Dan saya lanjutkan, dinamika ini memperlihatkan bagaimana gerakan warga dan proses politik saling membentuk dalam mendorong lahir perubahan kebijakan. Jadi ini saya pikir dua testimoni yang cukup menggambarkan secara general dulu gitu ya terhadap buku Membangun Tanpa Menggusur ini. Nah, saya coba ini karena kita review buku dulu, jadi kita diskusikan bukunya. Jadi isinya seperti ini teman-teman nanti. Dari kata pengantara dari Bapak Gubernur saat itu yang memang jadi penentu pengambilan kebijakannya. Kemudian kita di bagian awal itu soal transformasi kampung kota, jadi kita bahas ide-ide besar dulu sampai masuk ke setiap bagian itu ada 3 kampung susun yang dibahas. Kampung Susun Akuarium, Bukit Duri, Bukit Duri sebetulnya karena kemudian lokasinya karena berbagai alasan teknis disepakati ada di daerah Cakung di Jakarta, dan Kampung Susun Kunir itu di daerah dekat Kota Tua. Nanti mungkin teman-teman kalau mampir ke Jakarta bisa ini, dan ada epilog ya dari ini sosiolog ya di NTU Singapura, Prof. Zulfikar Amir. Jadi struktur besarnya seperti itu, dan dari tiap-tiap kampung itu kita lihat tuh dari latar belakang bagaimana proses perjuangannya sampai ada kampung susunnya jadi dan seperti apa kampung susunnya itu. Nah, kita mulai jadi kalau teman-teman buka bab pertama dari buku ini akan langsung mulai dari cerita soal Kampung Susun dan World Habitat Awards. Jadi
Jadi ini sebetulnya sebuah World Habitat Awards itu suatu penghargaan di bidang perumahan dan permukiman yang mana salah satu yang paling diakui lah di dunia gitu ya, dan luar biasanya bagi teman-teman yang berjuang di situ. Ternyata perjuangan Kampung Susun ini, khususnya Kampung Akuarium, itu bisa memenangkan World Habitat Awards itu. Ini saya perlihatkan sedikit ya biar kita terbayang. Jadi ini dia dapat gold winners. Pemenang saat itu satu lagi dari Belanda. Jadi kita memang ini sudah betul diakui di tingkat dunia gitu ya, inisiatif ini yang dinamakan waktu itu diajukan oleh teman-teman di Rujak, UPC, JRMK, Housing Rights in Jakarta, Collective Action and Policy Advocacy gitu ya. Jadi ini angka-angkanya dia, karena dari inisiatif ini ada sekian orang yang bisa dirumahkan, sekian rumah yang terenovasi dan seterusnya gitu ya. Ini misalnya ini nanti ini Ketua Koperasi Kampung Akuarium ya Bu Darmadiani, dan saya mau ngajak biar kebayang dulu di awal ya. Ini karena di sana ditampilkan ternyata beberapa foto-foto yang ada di Kampung Susuna ini di akuarium kalau saya tidak salah, harus saya kalau lihat dari latar belakangnya. Nah ini Kampung Susun Kunir. Jadi nanti akan banyak ceritanya dari ini Mas Gugun Muhammad yang tadi saya bilang dari Urban Pro Consortium, dan ini kolaborasi lintas pihak. Ini sampingnya ini Mas Kamil Muhammad adalah arsitek. Sebenarnya beliau arsitek profesional, lama tinggal di Australia dan education-nya dari sana, tetapi kemudian terpanggil untuk turut terlibat dalam perjuangan ini. Akhirnya beliau lah yang secara memfasilitasi participatory planning and design-nya sampai jadilah Kampung Susun Kunir yang kalau yang beliau pegang. Ini tadi Ibu Ketua Koperasi Akuarium. Ini ini berapa gambar. Ini warga-warga yang berjuang ini teman-teman dari Rujak nih, ada Mbak Elisa, Mbak Diantri, Mbak Amel. Ini dari teman-teman JRMK ya, Bu Eni, Bu Wati. Ini warga Kampung Akuarium. Jadi ini benar-benar sebenarnya gerakan yang tadi Mas Abi bilang, banyak sekali tokoh-tokoh, bahasa Mas Abi intelektual organik tadi ya, yang memang mereka semua terpanggil untuk sama-sama mendorong perubahan kebijakan ini gitu. Ya ini proses-prosesnya ini teman-teman dari Rujak seperti itu. Nah ini akhirnya Kampung Akuarium yang terbangun, Kampung Susun Akuarium. Nanti ada before afternya, kita lihat ini proses-proses yang selama prosesnya. Nah ini jadi ini nanti akan terlihat. Jadi memang di tahun 2016 kalau saya tidak salah itu terjadi penggusurannya, dan kemudian mereka nanti diceritakan di buku ini bagaimana mereka bertahan kemudian berjejaring, datanglah berbagai dukungan-dukungan dari berbagai NGO, ada yang mendampingi di bidang hukumnya, di bidang pergerakan urban poor movements-nya, ada yang mendampingi dari sisi teknis tadi ya, karena kan ini pada akhirnya harus bicara soal planning kota, nanti panjang. Jadi dia dalam prosesnya itu gimana caranya ini bisa goal secara kebijakan kota, secara tata ruang kota, secara arsitektural. Jadi itu juga secara teknis, hal-hal teknis itu juga tidak kalah pentingnya, sampai akhirnya nanti ujungnya seperti ini gitu. Kalau singkat cerita dulu nih, itulah jadi sebenarnya yang terjadi itu seperti itu. Ini di akhirnya kalau saya tidak salah ingat di 2022 ya, terjadi akhirnya bisa terbangun dan diresmikan Kampung Susun Akuariumnya. Ya ini peresmian, ini saat menerima World Habitat Award dan seterusnya. Nah, saya balik lagi ke bukunya. Jadi seperti itu. Pertama, jadi ini memang jadi maksud saya ini kenapa saya tampilkan itu, bahwa ini story-nya bukan story yang ini betul-betul emang suatu gerakan movement yang sudah recognize gitu ya, acknowledge bahkan oleh entitas internasional sekalipun. Jadi makanya menurut saya ini sangat layak untuk nanti kita kaji lebih dalam gitu. Dan tentunya sebisa mungkin gimana caranya bisa terreplikasi di kota-kota lainnya. Nah, jadi ini Kampung Susun yang sudah terbangunnya. Ini Kampung Susun Akuarium yang tengah ini. Ya kalau akuarium ini didampingi oleh JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota, dan Urban Pro Consortium, dan juga Rujak Center. Ada Mas Andes Tomo saat itu yang berperan sentral sebagai arsiteknya, yang mentranslasi. Jadi kuncinya itu nanti secara partisipatifnya itu ya. Kalau yang di tengah ini Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung, itu yang ex Bukit Duri, yang dampinginya itu ada dari Ciliwung Merdeka, ada mungkin teman-teman familiar dengan Romo Sandiawan, Sumardi, ada Mbak Vera, ada yang arsitek itu Mas Yusing, itu beliau sebenarnya arsitek yang saya bilang ya arsitek profesional yang terpanggil untuk turut membantu di sini. Dan ini yang Kampung Susun Kunir yang tadi foto saya perlihatkan ya, Mas Kamil Muhammad sebagai arsiteknya, didampingi oleh JRMK dan UPC juga, seperti itu.
Nah ini contoh satu storytellingnya. Jadi dari ini bagian Mas Untung yang saya ingat. Jadi memang ada terkait kucing Libi ya yang memang waktu itu hadir di saat peristiwa penggusuran terjadi dan akhirnya dijadikan simbol kemanusiaan oleh teman-teman kita warga ex Bukit Duri yang akhirnya kampung susunnya dibangun di daerah Cakung. Nah, selanjutnya soal gerakan sosial. Jadi kenapa ini mungkin karena teman-teman latar belakangnya di ilmu sosial begitu ya. Jadi memang kenapa ini penting? Pertama, kenapa sih kan ini kita harus bahas kampung dan seterusnya gitu mungkin ya. Barangkali kalau teman-teman yang belajar di ilmu terkait perkotaan, biasanya kan pengen membangun kota itu, gimana caranya memodernisasi kota kita, biar kota-kota kita seperti negara-negara maju dan sebagainya, itu tentu tidak kalah pentingnya. Tetapi kalau kita lihat fakta lapangannya, memang ini kalau saya tidak salah petanya dari Rujak gitu ya, tapi kemudian dikutip oleh Abidin Kusno, beliau profesor di Kanada sekarang, orang Indonesia, dan kampung itu hampir setengah dari Jakarta itu kampung, jadi kampung yang dikategorikan sebagai kampung kota. Jadi sehingga sebetulnya ini bagian integral dari kota kita. Tadi bahkan Mas Abe sempat nyinggung di secara genealogis pun, ya awal mulai ini kampung. Jadi ini sebenarnya udah ada kajiannya. Misalnya yang saya suka tuh satu papernya dari sejarawan Anthony Reid ya, mungkin teman-teman familiar, itu sejarawan cukup yang sudah ini ya, salah satu sejarawan utama terkait dengan Indonesia Asia Tenggara, dan beliau tuh saya sangat suka satu quote beliau di salah satu papernya yang menceritakan itu konteks Asia Tenggara ya, kota-kota Asia Tenggara di abad ke-15 kalau saya tidak salah. Itu ada satu quotes, beliau bilang kota-kota Asia Tenggara di masa itu sebetulnya lebih mirip atau bisa dikatakan sebagai an aggregate of villages, jadi agregasi dari desa-desa. Jadi barangkali, nah ini saya pakai sekali ya kemarin saya tesis, karena dibandingkan sama kota-kota di negara barat terutama, itu kalau teman-teman lihat satu cirinya tembok kan, tembok kota. Kalau teman-teman lihat kota-kota abad pertengahan di Eropa itu kota, sehingga antara urban sama rural itu terpisah banget kan ya. Yang dalam tembok adalah kota urban, yang di luar itu desanya gitu, rural. Nah, sedangkan di kita, atau tadi menurut Anthony Reid ya, di Asia Tenggara kalau beliau waktu bahasanya itu lebih kayak agregasi di dalamnya itu. Jadi di dalam yang disebut kota, di dalamnya ada pertanian, ada perkebunan, ada pohon-pohon. Yang mana, ini kalau di tesis saya mentesiskan bahwa ya ini itu sebetulnya kampung gitu. Yang dimention oleh oleh Anthony Reid itu adalah sebetulnya kampung yang selama ini kita abaikan. Karena atau misalnya di tahun 90-an tuh ada geografer ya, McGee, itu beliau Terry McGee itu dari Kanada kalau tidak salah. Itu juga bikin term yang terkenal ya, waktu itu cukup terkenal di bidang-bidang geografi, PWK dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman pernah dengar istilah desa kota. Jadi itu beliau pertama kali mengistilahkan desa kota, karena setelah mungkin beliau dari negara barat gitu datang mempelajari kota-kota di Asia Tenggara termasuk Indonesia utamanya, dan memperlihatkan loh kok ini ada wilayah yang kota bukan, desa bukan gitu. Akhirnya itulah jadi term yang kemudian yang dipakai secara luas gitu ya dalam banyak menjelaskan kota-kota Asia sebagai desa kota. Ada area disebut desa kota yang kalau ya di tesis saya berusaha bilang kalau kita dalami sebetulnya isinya itu kampung-kampung kota ini. Jadi kampung kota itu berkembang dari awalnya desa, dia ada pertaniannya, mungkin teman-teman familiar ya, biasanya kita ada pekarangan. Jadi emang di kampung-kampung kita gitu kan, sebelum akhirnya emang jadi padat, akhirnya pertanian itu hilang. Tapi pada awalnya ada kebun. Mungkin teman-teman kalau nonton film-film zaman dulu ya, film tentang film-film Betawi misalnya kan, suka ada suasana kampung Betawi itu kan ada pekarangan hijau. Nah itulah sebetulnya daerah kampung. Cuman kita terlanjur menganggap kota kita adalah kota yang peninggalan dari kolonial Belanda kan. Yang memang kalau teman-teman ke kota tua, ex Batavia dan seterusnya itu meng-copy paste apa yang ada di sana gitu. Yang ada di barat tidak ada unsur desanya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat peta lama itu ada kota yang bagian Belanda, sekitar itu hijau, sebetulnya itu daerah kampung-kampung. Itulah sebetulnya yang kota yang organik dari kita Indonesia gitu. Nah, that's why ini sebetulnya satu topik yang sangat-sangat sebetulnya menarik untuk kita dalami. Nah, dan berlanjut, tadi sorry agak panjang ya saya ke bawah nih terkait menjelaskan soal kampungnya.
Nah, di salah satu bagiannya kemudian kita juga menjelaskan soal gerakan sosial dan penataan kampung kota ini, karena ya akhirnya ini soal gerakan sosial, urban poor movement sebetulnya. Udah ada paper, sebenarnya udah banyak paper yang menjelaskan. Salah satunya sebenarnya di UGM gitu, Profesor Amalinda Safirani itu bikin paper yang sangat baik sekali, menjelaskan dengan cukup komprehensif terkait gerakan sosialnya. Jadi ini sebetulnya bagian dari emang gerakan sosial itu yang memang kebetulan secara tepat bertemu dengan tadi kalau istilah Mas Gugun harus berkolaborasi dengan pemerintahan yang pas, hingga akhirnya jadilah suatu program yang sampai tadi ya diakui bahkan di level dunia gitu. Dan termasuk itu satu pergerakannya. Tapi di sisi lain dari sisi gerakan sosial ini mereka pun bikin suatu bukan exercise ya mungkin dibilang ya, suatu mengimplementasikan suatu gagasan koperasi. Jadi koperasi selama ini kan ya banyak kalau upaya di koperasi KUD dan sebagainya gitu ya, sekarang pun mulai naik kembali kebijakan koperasi di level nasional. Cuma ini sebenarnya bahkan di Kampung Susun ini pun diterapkan koperasi perumahan ya. Banyak pihak bilang, saya belum cek ya, belum berani ngeklaim sebenarnya, cuman banyak yang bilang ini koperasi perumahan yang pertama di Indonesia. Cuma harus saya double cek nanti, cuman seperti itu. Jadi nanti perumahannya pun dikelola oleh koperasi yang ini balik lagi, jadi ternyata itu to some extent setidaknya sampai hari ini bisa kita lihat itu betul bisa mencegah apa yang disebut tragedy of commons. Nanti mungkin kalau kita dalami secara teori ininya ya. Jadi nah gini teman-teman, jadi ini pun jadi satu unsur yang menarik. Jadi ini tadi pergerakan sosialnya, soal desainnya, arsitekturalnya memang ada satu khusus yang di-capture di sini juga. Cuman yang juga di-capture di buku ini adalah terkait dengan tadi pengorganisasian dan pergerakan sosial sebagai istilah yang sering dipakai itu collective action ya. Ini kalau kita teoriti sedikit, selama ini kan dalam pengelolaan sumber daya kolektif the commons itu pendekatannya itu biasanya dikotomi dua. Pertama oleh negara atau oleh ada pasar. Nah, jadi seakan-akan dua itu doang. Apakah negara atau di privatization gitu, di privatisasi ke swasta. Cuman ada tuh buku, akhirnya ini mungkin salah satu ini utamanya Elinor Ostrom tuh yang tahun 1990 beliau bikin Governing the Commons judulnya, soal collective institutions, sehingga akhirnya dapat Nobel di 2009, Nobel Ekonomi. Itu berusaha menyanggah itu bahwa dia bikin analisisnya pakai game teori ya. Ada di bukunya itu bahwa kalau dengan pasar sebetulnya nanti akan terjebak kepada prisoner's dilemma ya kalau istilah di game teorinya. Jadi bayangkan nih kayak makanya istilah tadi the tragedy of commons itu, bayangin ini dasarnya itu di tahun 60-an tuh ada Gareth Hardin, dia bikin suatu pergambaran the commons. Jadi ada satu padang rumput, banyak pengembala, yang mana jika tidak ada suatu mekanisme mengatur bagaimana resource itu dimanfaatkan, akhirnya yang terjadi tragedy of commons karena semua berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, benefitnya kan. Tapi yang terjadi akhirnya semuanya mati bersama gitu. Itulah the tragedy of commons karena tidak ada institusi yang bagaimana mengelola sumber daya tersebut. Nah, atau kalau dikasih ke negara, akhirnya pakai state birokrasi kan, itu yang terjadi di Indonesia pun sering digunakan pendekatan itu. Cuman Elinor Ostrom juga waktu itu dia berargumen bahwa itu pun tidak efektif karena ada istilah dia tuh information cost kalau nggak salah istilahnya, monitoring cost. Jadi sehingga enforcement monitoring itu sebetulnya seringkali tidak terjadi dengan baik. Nah, dalam konteks perumahan, nah ini menarik. Jadi di Kampung Susun itu, ini misalnya ada satu mungkin unik ya, judulnya itu sistem piket dan pembelajaran. Piket ini kan sebenarnya kita dari zaman SD dulu ngurus piket gitu ya, sesuatu yang dianggap biasa-biasa aja. Cuman inilah contoh sebetulnya penerapan dari self governance collective institution itu. Jadi kalau di konteks kita, kalau di konteks perumahan rusun publik, biasanya mayoritas kayak di Jakarta itu dikelola oleh state birokrasi ya. Jadi ada UPT-nya, di UPRS namanya kalau di Jakarta, di Pemprov DKI itu. Jadi unit pemerintahan birokrasi yang tugasnya mengelola rusun-rusun. Nah, tapi Kampung Susun ini kita waktu itu dorong pendekatan yang berbeda, yaitu oleh koperasi tadi, oleh institusi kolektif tadi, dan akhirnya mereka bikin ini kayak contoh sama teman-teman rujak dirangkum gitu ya, berbagai institusinya, dia ada program-program edukasinya dan pengelolaan infrastruktur. Dia bikin kayak sistem piket itu
contoh misalnya paling isu yang sederhana, kebersihan ya. Nih kalau teman-teman di Jakarta bisa misalnya ke Jakarta Utara ya, Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara, bisa datang ke rusun di dekat sana juga, bisa teman-teman bandingkan gitu ya secara kebersihan dan lain-lain, dan secara kasat mata pun akan terasa bedanya, karena ini memang secara teoritis pun tadi Austram sudah berargumen gitu dan diterapkan. Dia sistem pikir, jadi benar-benar saat datang kita akan diminta lepas sepatu, terus mereka ada sistem kebersihannya, jaga gantian, dan itu benar lantainya bersih. Sampahnya ada sistemnya sendiri, nanti ada gantian piket, keamanan pun mereka bertugas, bahkan sampai yang teknis-teknis perpipaan, kelistrikan dan lain-lain pun mereka bisa mengelola secara self governance. Jadi ini contoh penerapan dari tadi ya collective institution dalam konteks perumahan. Jadi itu satu aspek juga yang dibahas di buku ini gitu ya. Dan satu hal lain juga yang kita singgung adalah terkait prinsip desain. Jadi secara desain pun ini memang nanti lebih arsitektural ya. Meskipun saya juga karena bukan arsitek, kita nggak mendalami sampai sejauh itu. Tetapi yang menarik juga gini, karena secara sosial pun ini ilmu sosial mungkin harusnya menarik, karena ini tadi ya kan, karena setiap kita bicara ruang sebetulnya kan di baliknya itu ada unsur-unsur aspek-aspek sosialnya. Jadi yang dalam mendesain kampung susun ini, teman-teman yang menjadi arsiteknya, yang mendampingi warga itu, mereka berupaya bagaimana menerjemahkan komponen ya aspek mungkin ya, aspek-aspek kehidupan atau interaksi sosial yang ada di kampung-kampung kota yang secara konvensional adalah horizontal kan ya. Kalau teman-teman di Jakarta, di semua kampung di Indonesia mayoritas kan dia landed kan. Tapi gimana caranya saat dijadikan vertikal itu bisa terjaga interaksi-interaksi sosialnya. Itu dan diterjemahkan ke dalam desain arsitekturalnya. Contoh misalnya yang paling sederhana, gang ya. Ini kan banyak kalau teman-teman misalnya kajian sosialnya terkait dengan kota kan, misalnya sosiologi perkota, kayak gang itu kan sebenarnya bukan sekedar tempat orang lewat kan ya, tetapi di situ terjadi, kalau gang di kampung-kampung itu di sanalah orang saling berinteraksi, saling bertemu. Nah itu akhirnya diterjemahkan ke dalam kalau di kampung-kampung susun ini dibandingkan rusun biasa diperlebar lorongnya misalnya, sehingga kalau di kampung susun itu ada tuh, jadi anak-anak main bola di depan rumahnya di gang, di sana pun terjadi gitu, walaupun dia bentuknya vertikal misalnya. Terus secara desain rumahnya, kalau di kampung apa sih, gimana sih rumah itu kan bukan sekedar benda mati, dia masuk tutup pintu kunci kayak di apartemen begitu kan ya, terus tidak terjadi interaksi dengan tetangga. Kalau ini tidak, akhirnya dibikin ada semacam teras kecilnya dan mereka bisa berdagang di situ, buka warung sebagaimana yang terjadi di kampung-kampung gitu. Dan berbagai hal lain itu yang oleh teman-teman semua itu di teman-teman arsitek pendamping itu betul-betul digali. Dan sekali gimana caranya, sebetulnya kuncinya tadi proses yang perencanaan bersama itu, karena betul-betul desainnya bersama-sama dengan warga, sehingga akhirnya terjadilah desain yang gimana kehidupan mereka disturbance-nya seminimal mungkin gitu saat dia berpindah dari kehidupan yang awalnya landed menjadi vertikal. Dan akhirnya warga menerima gitu, dalam artian selama ini kan banyak sekali warga-warga kampung itu menolak kalau tiba-tiba harus pindah ke apartemen 16 lantai dengan itu banyaklah kajian-kajiannya gitu ya. Secara psikologi pun itu banyak isunya, jadi secara livelihood-nya jadi terganggu. Nah itulah prinsip di kampung susun ini, gimana caranya interaksi sosialnya, livelihood, perekonomiannya bisa terus berlanjut gitu, walaupun sekarang bentuknya vertikal. Nah ini contoh aja desain-desainnya. Jadi ini didesain misalnya ini yang di Bukit Duri, ex Bukit Duri, sama Mas Yusing waktu itu dibuat seperti ini gitu ya. Nah, ini sekarang dan satu lagi yang dibahas di sini adalah soal lini masa perjuangan ya. Ini menarik. Jadi memang ini juga satu sisi yang tidak bisa dihindari adalah tadi kalau Mas Gugan di awal testimoni beliau bilang ini kolaborasi antara gerakan, jadi urban poor movement, gerakan sosial di satu sisi, tetapi kemudian bagaimana reaksi atau tanggapan dari pemerintah, itu juga aspek yang tidak kalah pentingnya begitu. Jadi kalau kita lihat emang ini terjadi sebetulnya mereka sudah bergerak misalnya dari 2012 sudah mendorong kontrak politik dengan calon gubernur saat itu ya, waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok. Terjadilah kontrak politik tersebut untuk bikin kampung deret, tapi kemudian ternyata
ya Pak, saat kemudian terjadi pergantian gitu karena Pak Jokowinya naik dan Pak Ahok yang jadi gubernur, saat itu pendekatan yang dipilih beliau sangat legalistik gitu ya. Jadi melihat ya, saya lanjut ya. Jadi waktu itu pendekatan yang dipilih oleh beliau sangat legalistik, memandang bahwa oh ini melanggar tata ruang, oh ini melanggar apa misalnya secara agraria, secara apa namanya hukum tanahnya dianggap melanggar, langsung secara serta-merta digusur. Nah itu sebenarnya yang pendekatan yang disayangkan ya, karena pertama gini, dari sisi agraria pun kita udah banyak sekali kajian, misalnya Indonesianis itu Michael Leaf, saya ingat beliau bikin kajian bahwa dalam setiap bidang tanah kita ini sekali lagi secara spasial ya, tapi itu di atas sebenarnya banyak unsur-unsur aspek-aspeknya. Jadi dalam satu bidang tanah itu dalam sejarahnya secara historisnya di Indonesia, dalam konteks Indonesia banyak sekali rezim hukum agraria yang berlaku gitu. Jadi secara dulu hukum kolonial, tapi hukum kolonial pun terbagi dua. Satu dia mengakui juga to some extent dalam beberapa konteks hukum adat gitu kan. Terus berusaha dinasionalisasi di tahun pas terjadi UPA ya, di tahun 60-an kalau nggak salah ya. Dan itu tetapi tetapnya tidak sesederhana itu. Jadi nggak bisa distandarisasi karena sudah terlanjur panjang gitu ya. Jadi banyak warga yang merasa oh ini ada yang punya girik, ada apa segala macam. Jadi sebenarnya sangat kompleks, tidak bisa oh ini melanggar dan langsung menggusur, itu makanya pendekatan seharusnya dihindari gitu. Dan ya nanti kita dalami lagi gitu ya. Dan lanjut, akhirnya ya terjadilah penggusuran yang cukup masif saat itu ya, bisa dikatakan gitu. Di catatan LBH itu salah satu tahun di mana korban penggusurannya terbesar kalau di catatan teman-teman di LBH Jakarta. Sampai akhirnya mereka di 2017 melakukan upaya lagi melakukan movement lagi. Dan ini sebenarnya bukan gerakan partisan ya, karena mereka menyodorkan kontrak politiknya ke seluruh calon saat itu. Ini kalau cerita yang saya dapatkan gitu dari teman-teman di JRMK. Dan cuman ternyata yang merespon hanya salah satu, tapi kebetulan yang merespon itu menang hingga akhirnya jadilah program gitu. Jadi ini contoh bagaimana itu memang seperti itu jadi tidak vakum secara politik ya, memang ada unsur perjuangan gerakan sosialnya untuk berhasil menjadi program yang dalam skala yang lebih besar untuk mendorong pemerintah terlibat adalah seperti itu prosesnya. Dan nanti diskusi aja. Di saat menang dan pemimpin politiknya berkomitmen pun dalam mengimplementasikannya, akhirnya jadilah program kan dinamakan Community Action Plan Collaborative Implementation Program gitu ya. Tapi dalam mengimplementasikan pun ternyata itu banyak sekali kerumitan. Ini mungkin lebih ke nanti teman-teman di public policy atau public administration ya, administrasi publik, itu gimana caranya mendeliver komitmen politik yang sudah ada menjadi program. Itu pun satu aspek besar lagi yang di sini sebenarnya disinggung sedikit aja, tapi itu pun satu poin besar. Hingga akhirnya jadi kalau teman-teman lihat 2022 tuh baru mulai disahin. Jadi kita butuh kurang lebih 5 tahun dari terus susun satu persatu. Karena ternyata harus butuh pergub ini dulu, butuh kemgub ini dulu, butuh rekomendasi teknis dari dinas ini. Itu banyak sekali aspek-aspeknya yang harus kita satu-satu kita urai hingga akhirnya bisa terimplementasi program tersebut gitu. Jadi tadi kontrak politik ya menjadi satu ini yang penting. Jadi ini kita coba ada satu storybox ya tentang kontrak politik itu. Dan ya ini soal penggusuran dan pelanggaran HAM. Jadi memang apapun itu sebetulnya ya memang sebagaimana resolusi PBB gitu ya. Ini misalnya tahun 93 yang kita kutip di sini ya, penggusuran itu memang sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan HAM. Jadi ya ini sebenarnya sudah jadi harusnya jadi bare minimum gitu ya bagi setiap pemerintahan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan tapi di samping itu bahkan ya memang sekarang ini, makanya tadi saya bilang secara agrarianya memang kompleks. Di sisi lain misalnya mereka kan misalnya beberapa kampung ada yang sifatnya baru muncul di belakangan gitu tahun 80-an. Kan ini beda-beda, ada kampung memang dari zaman Belanda, ada yang baru tahun 80-an 90-an itu. Terus kalau yang penentangnya kan banyak bilang ini squatters nih mereka ini kan secara ilegal menduduki tanah. Itu pun sebetulnya kan kita bisa melihat secara lebih dalam ya bahwa
pertanyaannya kenapa mereka sampai melakukan itu kan? Padahal kan memelihara fakir miskin itu tanggung jawab negara, terus memastikan lingkungan hidup yang layak dan sehat juga menjadi tanggung jawab negara gitu menurut Undang-Undang Dasar. Jadi itu sebenarnya kan ekses dari kegagalan kita menyediakan public housing gitu. Jadi sebenarnya aspeknya sangat banyak sekali yang seharusnya makanya penggusuran itu tidak jadi opsi yang diambil gitu oleh pengambil kebijakan khususnya dalam konteks perkotaan. Gitu sih. Dan di akhir makanya kita akhirnya melihat pendekatan kolaborasi tadi ya yang coba digambarkan ini selama kalau di periode 5 tahun tersebut yang kemarin pas saya turut terlibat kita sebagai tim gubernurnya. Jadi memang ini dijadikan paradigmanya gitu ya. Jadi keadilan dan keberpihakan, orientasi pada warga dan ruang interaksi dan birokrasi efektif dan penguatan tata kelola. Jadi ada unsur keadilan dan keberpihakan memang itu jadi landasan kebijakan sehingga penggusuran kita coba kita hentikan dan cari pendekatan yang lebih manusiawi yang ternyata hasilnya pun bukan hanya karena tadi ya kita tidak mau menggusur semata, ternyata hasilnya pun bisa menghasilkan sesuatu yang pendekatan housing baru yang sampai diakui di World Habitat Awards gitu ya. Dan ditutup oleh di buku ini ditutup oleh Pak Profesor, Associate Profesor Zulfikar Amir dari Nanyang Technological University NTU di Singapura. Ya beliau bersedia waktu itu memberikan epilog tentang kolaborasi dan krisis urban gitu. Jadi akhirnya gimana ini kolaborasi ini bisa terjadi dalam menangani krisis urban yang ada di Jakarta. Jadi itu cuplikan ya, saya menyebutnya cuplikan dari buku yang semoga menggambarkan secara garis besar apa yang coba kita ceritakan di buku ini. Demikian Mas Abed. Baik.